Shalom Tiberias, kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita boleh terus percaya apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, ada janji Tuhan yang ajaib buat setiap kita. Amin saudara. Mari datang ke tempat ini dengan percaya bahwa Tuhan selalu akan memberkati dan menolong kita. Dan percayalah apapun yang terjadi, Dia selamanya bersama dengan kita dan Dia akan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Saudara percaya amin? Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, yang terbaik hanya bagi Dia, Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus namanya. Sama-sama pagi hari ini saudara, kita akan menyembah Tuhan. Sebelum itu kita boleh satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, untuk pagi yang sungguh indah, pagi yang luar biasa, yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus, di gereja Tiberias, karena perbuatan Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu dan kami berdoa, nyatakanlah kuasa-Mu, mujizat-Mu di antara kami, dan berkatilah ibadah yang kami adakan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya kami alaskan di dalam satu nama yang ajaib, nama penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan saudara. Ini kami Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya kepada-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau. Katakan segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
dengan mau bersama-sama sama Tuhan. Di dalam kekuatanmu ku percaya. Kami percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Dalam kehidupanku kami berserah di dalam kekuatanmu. Nyatakan segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Katakan terukir abadi dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri pagi hari ini. Katakan sama-sama di nama Tuhan Yesus. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib.
Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami angkat tangan kami tinggi Tuhan di hadapan-Mu, untuk boleh berserah, untuk boleh terus percaya, bahkan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa. Berdoa sama Tuhan Yesus. Berdoa sama Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. 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 Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Be glorified, magnified. Oh God, I worship. Angkat tanganmu, mari bersama-sama. Kemuliaan yang terjadi dalam hidup kita. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. tempat ini kami boleh mengucap syukur dalam nama-Mu Tuhan Yesus atas segala perbuatan yang Tuhan boleh jadikan bagi kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang siap bersorak-sorai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Yang percaya perbuatan Tuhan ajaib boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu dan saya boleh kasih salam senyum. Karena Tuhan dahsyat, Tuhan baik, amin. Kita beri tepuk tangan bagi Raja kita Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama diberias dengan hati bersyukur. Tepuk tangan buat kesetiaan Tuhan, buat janji Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan Yesus. Mari tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu dan saya. Ku tak pandang dari meja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari tunjukkan hati ini Bapak Ibu. Seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama diberikan. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari dengan iman percaya nyatakan. Seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta bersama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga. Tepuk tangan buat darah Yesus yang menyucikan Bapak Ibu dan saya. Oleh darah anak domba setiap kita. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian Bapak Ibu dan saya. Oleh kesaksian kita. Mari angkat tangan kita nyatakan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Lebih sungguh lagi sama-sama. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu dan saya pagi hari ini bersyukur. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian orang percaya. Mari masuk tahun yang baru dengan iman nyatakan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Kita beri tepuk tangan. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Tepuk tangan buat darah Yesus yang menyucikan, mengampuni setiap Bapak Ibu dan saya. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari sama-sama di pagi hari ini kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja di Mirias. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Berdoa adalah kebutuhan setiap orang percaya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dituntut oleh Tuhan Yesus untuk berdoa. Bisa dikatakan, fondasi hidup kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi tantangan adalah dengan berdoa.
Yesus memberikan pesan yang sangat sederhana namun kuat ketika Yesus berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu." Meminta berarti kita menempatkan diri kita sebagai pihak yang rendah dan membutuhkan, supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menaruh kepercayaan kepadanya. Yesus adalah Allah yang bertindak. Allah tahu memenuhi kebutuhan kita manusia. Kasih sayang Allah yang besar itu membuat Allah melatih kita anak-anaknya supaya mau bertindak aktif sebagai pemberani. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita untuk bertekun dalam hal yaitu berdoa dan bekerja. Tuhan Yesus katakan, mintalah, carilah dan ketoklah. Doa sebetulnya ucapan syukur kita kepada Allah, kemudian untuk menyatakan keinginan hati kita, dan juga kita meminta kepada Allah untuk mengoreksi permintaan atau keinginan hati kita itu apabila itu salah. Kita minta juga pengertian atau kekuatan dari Allah untuk kita menerima keputusan daripada Allah. Baik Bapak Ibu Jemaat, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Damiri Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari ini kita akan membaca dan mendengar suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Bagaimana untuk kita tidak gagal dalam beriman. Tema yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Apapun yang kami kerjakan berhasil, tidak resesi, punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Kami semua diprogramkan akan pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana untuk kita tidak gagal dalam beriman? Yang pertama, banyak membaca dan mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, Matius 4 ayat 4. Iman kita bertumbuh melalui membaca dan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan memberi kehidupan dan kekuatan sebagai makanan rohani bagi roh dan jiwa kita. Firman Tuhan membuat hidup kita segar. Rohani kita tidak layu, berhasil dan hidup yang menghasilkan buah. Respon kita terhadap firman Tuhan sangat besar pengaruhnya bagi hidup kita. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan selalu. Yosua 1 ayat 8, Tuhan Yesus menghendaki agar kita melepaskan iman dengan mengucapkan firman Tuhan. Waktu firman Tuhan kita ucapkan, maka firman Tuhan akan berkuasa untuk mengubahkan kita. Kita bisa mengubah hidup kita melalui perkataan kita, yaitu perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebaiknya kita juga dapat menghancurkan diri kita sendiri dengan perkataan negatif dan kutuk atas diri kita sendiri. Yang ketiga, hidup dalam kasih dan pengampunan. Markus 11 ayat 24 sampai 25, Galatia 5 ayat yang ke-6. Tantangan untuk iman bertumbuh dan mengalami kuasa firman Tuhan adalah kita mau hidup dalam kasih dan pengampunan. Kita harus mengampuni supaya kita terlepas dari kepahitan dan dendam. Karena hal-hal itu adalah penghalang berkat dan penghalang iman kita untuk bisa bertumbuh. Mengampuni orang lain akan membawa pemulihan dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi jika kita tidak mengampuni, maka kepahitan dan dendam akan seperti penyakit berat yang lama-kelamaan akan menggerogoti diri kita dari dalam. Yang keempat, selalu bangkit kembali dan lihat sisi positifnya. Amsal 24 ayat 16, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya kegagalan adalah permulaan dari hal baru yang lebih baik daripada hal-hal yang kita jalani sebelumnya. Bangkit kembali, berapa kali pun iman kita gagal, dan lihat sisi positifnya. Jangan putus asa dan jangan sedih. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman kita. Roma 5 ayat yang ke-3 sampai ke-5. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari
belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri. Itu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap hidup kami. Kami bersyukur, kami tahu karena kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada dalam setiap kami, memampukan setiap kami terus hidup dalam kebenaran, terus hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, ajar kami untuk kami boleh sama-sama tidak hanya mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Berfirmanlah Tuhan Yesus bagi setiap kami, ajar, didik, tegur, ubahkan setiap kami, berikan kami hati telinga seperti seorang murid. Berkati Tuhan Yesus, hamba-Mu terkasih, Bapak Pendeta Teddy Lusli yang akan menyampaikan firman Tuhan. Setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur setiap kami. Tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Berkati gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Priaji disayang Tuhan bersama keluarganya, melayani penuh kuasa, penuh kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, dengan hati bersyukur, sama-sama kita boleh katakan, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari dengan hati menyembah sama Tuhan Yesus pagi hari ini. Kita datang sama Tuhan Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati setiap janji-Mu Tuhan. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Yang percaya janjinya, iya dan amin. Kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi Tiberias. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama dengan hati bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur kami Tuhan Yesus. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak
ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, kami di tangan-Mu Tuhan Yesus. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah Siapakah yang dapat merebut kami dari tangan-Mu Tuhan? Engkau Tuhan yang membawa kami ada dalam hati-Mu Tuhan. Siapakah yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Yesus? Engkau Tuhan yang membawa kami dalam pikiran dan rencana-Mu Tuhan. Dan tidak ada satupun rencana-Mu yang tidak jadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Kedaulatan-Mu Tuhan yang penuh kasih. Kedaulatan-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus tempat ini kebenaran firman-Mu. Kami perlu kebenaran firman-Mu Tuhan yang hidup. Karena kebenaran firman-Mu Tuhan memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu Tuhan membawa kami semakin mengenal dan mengalami Engkau Tuhan Yesus berakar kuat
di dalam iman kepadamu Tuhan. Karena kebenaran firman-Mu Tuhan menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, dan menuntun setiap langkah hidup kami. Mampukan kami ya Roh Kudus, untuk kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang terutama kebenaran firman Tuhan Yesus menghidupi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin, sehingga apa yang Tuhan Yesus mau sampai kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sangat Engkau kasih tersampaikan. Dan hanya kebenaran firman-Mu Tuhan yang hidup. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, disucikan, dibenarkan, disempurnakan. Dan dengan iman, dengan ucapan syukur oleh karena pengorbanan darah Tuhan Yesus yang membenarkan kami bisa berkata, kami adalah orang benar yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Allah kami, Juru Selamat kami, Tuhan dan Raja kami, sepenuhnya kita katakan, amin. Shalom saudara, mari silahkan duduk, tolong bisa dinaikkan sedikit. Hari ini saya akan melanjutkan tema yang kemarin, bahwa berjalan di tahun 2026 miliki penguasaan diri. Dan saya mau breakdown satu persatu. Minggu ini saya akan menyampaikan penguasaan diri di mana dalam hal hati dan pikiran. Amin. Minggu yang lalu kita telah belajar bahwa penguasaan diri itu ada dua kata kerja di dalam Alkitab. Yang pertama adalah menahan apa yang di dalam, yaitu apa? Menguasai, bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan hawa nafsu, keinginan, perasaan, dan juga bisa menang atas dosa, bisa menang atas segala godaan, bisa menang atas amarah. Tetapi juga yang kedua, penguasaan diri itu bicara pikiran. Miliki pikiran yang jernih, pikiran yang terkendali, dan pikiran yang ditaklukkan kepada Kristus, dan pikiran yang memiliki penguasaan diri. Amin. Dan hari ini kita akan bicara mengenai hati dan pikiran. Kenapa diperlukan penguasaan diri dalam hal hati dan pikiran? Mari kita lihat yang pertama, karena dari hati kita terpancar apa? Kehidupan. Amin. Jadi hati dan pikiran itu satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Hati dan pikiran gak bisa berdiri sendiri masing-masing. Karena ini berkaitan. Amin. Apa yang masuk ke pikiran tersimpan dalam hati. Dan apa yang di loading di pikiran itu berasal dari hati. Amin. Mari kita lihat Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 kita baca bersama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita bisa menjaga hati kita, yaitu kita menguasai lebih dulu hati dan pikiran kita. Kenapa hati dan pikiran perlu dikuasai? Tadi firman Tuhan katakan terpancar kehidupan. Juga kalau hati itu belum dilahirbarukan, ini bicara kehidupan yang lama, hati yang lama. Bagaimana hati itu? Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Firman Tuhan mengingatkan kita betapa liciknya hati. Karena kelicikan itu berasal dari hati. Kalau ini hati yang belum dilahirbarukan, hati masih hati yang lama. Demikian juga Tuhan Yesus kasih tahu bagaimana kondisi hati yang tidak mengenal Tuhan, kondisi hati yang tidak takut akan Tuhan, kondisi hati yang hati manusia yang masih dikuasai oleh dosa. Mari kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 20 sampai ayat 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 21 kita baca bersama-sama. Sebab dari dalam, dari mana? Dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan.
Ada satu aja udah berat. Ini banyak banget yang Tuhan sebutkan di sana. Terus ayat 23-nya Pak, Bu. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Kenapa? Karena iblis berusaha menipu kita di mana di hati dan pikiran kita. Itu sebabnya miliki kemenangan, penguasaan diri atas hati pikiranmu dan hidupmu berkemenangan. Amin. Karena Tuhan tahu bahwa hati manusia itu licik. Hati manusia itu penuh segala hal yang jahat. Itu sebabnya ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang memikul dosa kita di atas kayu salib. Dan kita percaya hidup kita dibaharui oleh karya penyelamatan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan lakukan pertama-tama? Tuhan beri kita hati yang baru. Dan Tuhan menyucikan hati nurani kita. Amin. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, apa yang Tuhan buat ketika kita datang kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan, berbalik dari jalan yang jahat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan pertama-tama? Mari kita lihat dalam Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26. Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Kamu apa? Akan kuberikan apa? Hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi saudara bisa lihat bagaimana kebenaran firman Tuhan ini saling berkaitan, menyambung satu benang merah ketika Tuhan ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Memang adalah anugerah Allah, tetapi ada tanggung jawab saudara dan saya. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita berusaha mengubah hati kita kalau itu sudah dikuasai oleh dosa. Tetapi hanya oleh anugerah Tuhan Yesus, oleh kasih Allah, Allah memberi kita hati yang baru. Katakan sama saya, Tuhan Yesus memberi saya hati yang baru. Amin. Hati yang gimana? Yang tidak keras. Hati yang taat. Dan hati yang disucikan. Hati yang dipenuhi dengan benih Allah, bukan lagi benih yang jahat. Katakan amin. Itu sebabnya saudara dan saya dikatakan dilahir barukan. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Apa yang darah Yesus kerjakan ketika tercurah di atas kayu salib? Ya benar, mengampuni kita, menyelamatkan kita, menebus dosa kita, menanggung kutuk dosa kita. Darahnya tercurah, mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Tetapi juga darah Yesus, firman Tuhan katakan apa? Menyucikan hati nurani kita. Karena kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Ketika kita sudah terbelenggu, ketika kita sudah tertipu, ketika kita dikuasai, kecenderungannya adalah kita lemah. Itu sebabnya perlu darah Kristus yang apa? Membaharui, menyucikan, memerdekakan, melepaskan kita. Katakan amin. Kita baca bersama-sama. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Yaitu apa? Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara bisa lihat apa yang Tuhan Yesus katakan, karena dari hati timbul segala perbuatan yang jahat. Yang tadi Tuhan Yesus sebutkan, ada kejahatan, kelicikan, percabulan, hawa nafsu, keserakan dan sebagainya. Firman Tuhan juga katakan apa? Memisahkan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang jahat. Amin. Yang diberesin apa? Oleh darah Yesus menyucikan hati kita lebih dulu. Dan setelah menyucikan hati kita, sehingga dengan hati yang baru itu kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tanpa hati kita dibaharui, kita nggak bisa untuk dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mengerti rencana Allah, kehendak Allah, hatinya Allah. Darah Yesus yang mengerjakannya di dalam saudara dan saya. Katakan amin. Ini adalah anugerah Allah.
Kita diberikan hati yang baru, katakan sama saya, oleh pengorbanan Tuhan Yesus, saya diberikan hati yang baru, dan hati nurani saya disucikan dari perbuatan yang sia-sia. Jadi ketika saudara diberikan hati yang baru, hati kita disucikan oleh darah Yesus, ada tanggung jawab kita juga. Yaitu apa? Untuk menguasai hati dan pikiranmu. Menjaga hati dan pikiranmu. Amin. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 23. Dan bukan hanya itu saja. Tuhan Yesus membaharui hati kita, Tuhan Yesus menyucikan hati kita, Roh Kudus juga berkarya, yaitu apa? Membaharui roh dan pikiran kita terus menerus setiap hari. Mari kita baca bersama-sama. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Jadi ketika hatinya dibersihkan, diberi hati yang baru, tempat penyimpanannya bersih, betul? Saya gambarkan begini antara hati dan pikiran, walaupun ini sangat kompleks sebenarnya, tetapi simpelnya. Tempat penyimpanannya dibersihkan, amin. Lalu apa? Apa yang masuk yang bisa tersimpan juga dibersihkan. Saudara nangkep di sini? Kalau yang masuk masih kotor, yang masuk masih apa yang enggak berkenan di hadapan Tuhan, yang masuk apa yang masih bisa yang jahat, jendelanya, pintunya masih terbuka buat segala benih, artinya apa? Yang tersimpan juga nyampur. Ada yang baik, ada yang jahat. Itu sebabnya ketika kita disucikan hati kita, ketika hati kita dibaharui, Roh Kudus juga berkarya di dalam kita. Yaitu apa? Membaharui roh dan pikiran kita terus menerus setiap hari. Dan ini proses yang nggak enak buat daging kita. Proses yang juga perlu pengorbanan saudara dan saya untuk mau tidak mengikuti keinginan daging kita, tidak mengikuti keinginan hawa nafsu kita, tidak mengikuti keinginan mata kita, tetapi berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Katakan amin. Untuk apa? Untuk masuk ke pikiranmu, apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, apa yang kudus, dan yang tersimpan dalam hatimu juga apa yang baik, benar, suci, kudus. Hanya benih Kristus, karena engkau telah ditebus. Engkau telah dibayar lunas, engkau telah menjadi milik Kristus. Untuk apa? Enggak ada lagi benih yang jahat yang masuk ke pikiranmu, tersimpan dalam hatimu. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat selanjutnya, yaitu dalam Ibrani 4 ayat 12. Dan firman Allah diberikan kepada kita. Amin. Untuk apa? Untuk menjaga hati pikiran kita. Katakan sama saya, firman Tuhan menjaga hati pikiran saya. Firman Tuhan katakan di sana, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi ketika ada pikiran, iblis berusaha untuk menanam intimidasi, ketakutan, kekhawatiran, pikiran berdosa, lalu berusaha mendakwanya itu adalah pikiranmu. Ketika engkau menyerahkan hati pikiranmu kepada Kristus, dibaharui oleh karya Roh Kudus, disucikan oleh darah Tuhan Yesus, dan kebenaran firman Tuhan Yesus itu sampai kepadamu. Firman Tuhan itu yang menolong, menjaga hati pikiranmu. Katakan amin. Dilepaskan dari apa? Intimidasi. Dilepaskan dari apa? Segala dakwaan. Dilepaskan dari segala tipuan. Seringkali iblis berusaha memanah pikiran kotor, pikiran jahat, pikiran berdosa di pikiran kita untuk memancing kita. Lalu iblis akan mendakwa bahwa itu adalah pikiranmu, engkau telah enggak layak di hadapan Tuhan, engkau telah berdosa. Dan ketika kita ladenin, akhirnya apa? Kita echo terus, kita ulang-ulang terus pikiran itu. Kita berusaha melawannya dengan kekuatan kita, akhirnya itu yang malah nempel. Tetapi ketika engkau izinkan membuka pikiranmu kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan ladenin pikiran-pikiran yang gak benar. Hanya kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saya percaya. Saya telah diampuni, saya dikasih, saya dibenarkan. Hidup saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup saya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tahu persis hati pikiranmu. Katakan amin. Dan kau dimerdekakan dari segala pendakwaan. Amin. Mari kita lihat. Dalam Filipi pasal 4 ayat 7 sampai 8. Enggak berhenti di sana. Karena hati itu memancarkan kehidupan. Allah menjaga hati pikiran kita dengan apa? Damai sejahteranya. Ketika Tuhan Yesus bangkit,
Kalimat pertama yang dia ucapkan kepada murid-muridnya ketika di ruangan yang tertutup rapat. Kalimat kemenangan, kalimat berkat, kalimat hasil dari pengorbanannya, yaitu apa? Damai sejahtera bagi kamu sekalian. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 7 dan 8. Ayat 7, ada anugerah Allah, katakan sama saya, ada anugerah Allah, ada tanggung jawab saya. Amin. Ini enggak terlepas saudara. Kalau kita hanya memfokuskan kepada anugerah Allah, benar. Tapi masih sebagian. Kalau kita hanya memfokuskan kepada tanggung jawab kita saja, benar. Tapi juga masih sebagian. Karena Alkitab bicara komplit, Alkitab bicara utuh. Ada anugerah Allah, ada tanggung jawab kita. Amin. Mari kita lihat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada anugerah Allah, damai sejahtera. Allah yang akan menjaga hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan yang jaga. Tetapi juga ada tanggung jawab kita, yaitu apa? Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi semua materialnya, semua bahannya yang saudara perlukan untuk menjaga hati pikiranmu sudah Tuhan berikan. Amin. Bagaimana kita menjaga hati pikiran kita, memenuhinya dengan benih yang dari Kristus dan menutup pintu dan celah kepada benih dari yang jahat. Katakan amin. Amin. Jadi mengapa kita perlu menguasai pikiran kita supaya kita menang atas yang jahat, bersih dari segala racun dan sampah pikiran. Yaitu apa? Luka hati, kekecewaan, ketersinggungan, kesal, emosi dan sebagainya. Engkau bersih. Engkau menang atas segala yang jahat. Katakan amin. Jadi jangan simpen racun atau sampah yang hanya bisa merusakkan hatimu dan ujung-ujungnya merusakkan kehidupanmu. Karena kalau apa yang keluar dari hatimu itu sampah, perbuatanmu sampah, pikiranmu sampah. Apa yang keluar dari hatimu pahit, perkataanmu memahitkan orang lain. Kalau apa yang keluar dari hidupmu racun, engkau enggak jadi berkat, bahkan jadi racun buat banyak orang. Itu sebabnya firman Tuhan menasihatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan ketika Tuhan beri perintah ini, Tuhan beri anugerahnya lebih dulu, yang memampukan kita bisa menjaganya. Katakan amin. Dia menyucikan hati kita, dia memberikan hati kita hati yang baru. Allah memberikan Roh Kudusnya untuk membaharui roh dan pikiran kita. Firman Tuhan diberikan dalam hati kita sebagai benih yang memerdekakan kita. Dan juga saudara dan saya dijaga oleh damai sejahteranya Tuhan. Bagian kita apa? Membuka kepada setiap benih Kristus dan menutup kepada benih yang jahat. Amin. Saudara, sehingga hanya hati pikiran yang suci, yang bersih, yang benar, yang damai sejahtera, itu yang kita taruh dalam hati kita. Enggak serta-merta langsung bisa semuanya, tapi proses terus dalam setiap hari. Proses menuju kepada kedewasaan. Amin. Yang kedua, mari kita lihat. Poin yang kedua, kenapa perlu penguasaan diri di hati dan pikiran? Karena ada peperangan rohani. Hati dan pikiran kita harus ditundukkan kepada Kristus. Amin. Karena kalau kita tidak menyerahkannya lebih dulu kepada Kristus, kita mengandalkan kekuatan kita, saudara dan saya nggak akan mungkin menang. Mari kita lihat, 2 Korintus 10 ayat yang ke-5 dan 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau dari bahasa Yunaninya, bahasa aslinya.
Ini dari bahasa Indonesia saja kelihatan. Ini semua bicara bahasa terminologi peperangan. Siasat, menawan, menaklukkan, kubu di sana. Kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Ini semua bicara bahasa peperangan. Amin. Jadi ketika kita menjadi milik Kristus, saudara dan saya ada di dalam peperangan rohani. Dan hanya anugerah Tuhan Yesus, Tuhan beri kemenangan karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi ada peperangan rohani yang harus kita hadapi. Baik itu berasal dari internal kita, ego kita, keinginan kita, daging kita, walaupun juga ada dari eksternal, yaitu apa? Dari kuasa si jahat. Itu sebabnya Tuhan Yesus mau saudara dan saya menang, menguasai hati dan pikiran kita. Menyadari kasih Yesus, agape. Dan kasih Yesus yang agape itu akan mengubahkan kita dari selfish menjadi selfless. Dari egois menjadi penuh kasih kepada orang lain. Katakan amin. Amin. Dari yang saya mau berkorban buat orang lain. Amin. Mendahulukan kepentingan orang lain. Mari kita lihat. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 lebih dulu. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kata sadarlah di sana minggu lalu kita sudah pelajari. Kalau saudara ketinggalan, saudara bisa lihat khotbah yang minggu lalu di YouTube Gereja Tiberias. Sadarlah artinya apa? Nevo. Miliki pikiran yang jernih. Miliki penguasaan diri di pikiranmu. Amin. Pikiranmu tidak tertipu, pikiranmu tidak disesatkan. Ini bicara sadarlah di mana? Di pikiran. Kuasai dirimu dan berjaga-jagalah. Kenapa? Karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi sebelum saudara dan saya menghadapi situasi ini, Allah sudah memberi jalan keluar. Kita buka 2 ayat sebelumnya, ayat yang ke-6. Kita baca di sana. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jangan ditutup dulu. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya apa? Bahwa kita tidak mengandalkan kekuatan kita tidak mengandalkan apa yang kita miliki, kita tidak mengandalkan posisi kita, tetapi kita berserah penuh kepada Tuhan. Bersedia taat, percaya, tunduk kepada kuasa Allah. Amin. Sekalipun kita di tengah pergumulan atau penderitaan. Mengakui kedaulatan Allah. Sekalipun kita enggak mengerti mengapa, kapan, bagaimana. Karena kadang 3 hal ini Tuhan enggak kasih tahu kita. Mengapa, kapan, bagaimana. Kapan Tuhan menolong saya? Bagaimana cara Tuhan menolong saya? Mengapa saya mengalami pergumulan, penderitaan, masalah ini? Kenapa Tuhan kadang enggak kasih tahu kita ketiga hal ini? Yaitu apa? Kapan, bagaimana, mengapa. Supaya apa? Tuhan enggak kasih tahu kita kapan Tuhan menolong. Supaya saudara dan saya hidup bertekun di dalam Tuhan. Katakan amin. Hidup menanti-nantikan Tuhan. Hidup dalam pengharapan akan kasih setia Tuhan. Bertekun. Yang kedua, Tuhan enggak kasih tahu bagaimana caranya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan alat, tidak mengandalkan benda dan apapun. Kita hanya mengandalkan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, Tuhan kadang enggak kasih tahu mengapa. Supaya apa? Supaya saudara dan saya hidup oleh iman, bukan dengan alasan. Kalau Tuhan kasih tahu mengapa, kita akan hidup dengan alasan. Tapi Tuhan izinkan, Tuhan enggak kasih tahu mengapa. Supaya kita hidup oleh iman. Amin. Karena kalau Tuhan kasih tahu mengapa, itu akan mematikan iman kita.
Kalau Tuhan kasih tahu bagaimana caranya, itu akan mematikan kebergantungan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih tahu kapan, itu akan mematikan ketekunan saudara dan saya. Jadi kalau Tuhan gak kasih tahu, tujuannya apa? Untuk imanmu bertumbuh. Untuk ketekunanmu bertumbuh. Untuk hubunganmu semakin erat dengan Tuhan. Kebergantunganmu total dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi rendahkanlah diri kita, artinya apa? Percaya, taat, tunduk kepada kuasa Allah. Baik di dalam berkat kelimpahan maupun di tengah tekanan persoalan kehidupan. Karena kalau saudara baca konteks 1 Petrus 5, ini bicara jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, dalam penderitaan. Mereka mengalami tekanan sosial, mereka mengalami ketidakadilan, mereka mengalami penderitaan karena iman. Tapi firman Tuhan katakan apa? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ini bicara kuasa Tuhan menjaga kita. Kuasa Tuhan memelihara saudara dan saya. Kuasa Tuhan yang ajaib melindungi kita. Supaya kamu ditinggikannya. Kata ditinggikan di sini bukan berarti bicara posisi, jabatan, atau kehormatan duniawi. Tetapi kata ditinggikan di sini adalah bicara apa? Pemulihan yang dari Tuhan. Penyelamatan yang dari Tuhan. Kelepasan yang dari Tuhan pada waktunya. Kemuliaan yang Tuhan berikan pada saat hari kedatangannya. Kemuliaan eskatologis. Amin. Pada waktunya. Katakan amin. Dan pada waktunya di sini, waktu itu ada dua. Kronos dan kairos. Pasti saudara sudah sering dengar khotbah ini. Kronos itu urutan waktu. Pagi, siang, sore, malam. Kronos itu jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, urutan waktu. Tapi kairos adalah momennya Tuhan. Amin. Momennya Tuhan. Dan Tuhan akan meninggikanmu pada waktunya. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pegang itu aja. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Always on time. Selalu tepat waktu. Amin. Saya bersyukur ada satu lagu pujian yang bisa menjadi berkat, yaitu Always on Time. Itu kata-katanya, teksnya juga bagus. Satu hari ada seorang ibu minta putrinya didoakan karena memang udah mepet waktunya untuk dia bisa studi di luar negeri. Sementara surat dari instansinya belum keluar, harus ngurus paspor dinas, harus ngurus visa dan sebagainya, LPDP. Dan ketika ibu ini minta doakan untuk anaknya, yang Tuhan gerakan di hati saya adalah kirimin lagu itu. Always on time. Bahwa Tuhan selalu tepat waktu. Sekalipun kita sepertinya berada di air gitu, tapi Tuhan gak membiarkan kita tenggelam, Tuhan ada di sana. Ketika kita berjalan melewati api, Tuhan ada di sana menyertai kita, tidak dihanguskan. Tuhan selalu menolong tepat waktu. Gak lama kemudian, hanya anugerah Tuhan Yesus semua karena karya Tuhan Yesus yang ajaib, surat dari instansinya keluar, paspor dinasnya keluar, dan sekarang lagi pengurusan visa yang waktunya itu bulan depan sudah harus berangkat. Memang kalau secara waktu itu, secara kronos itu udah mepet banget, tetapi kalau kairosnya Tuhan, semuanya tepat waktu. Katakan amin. Segala hormat kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang saya mau bilang bahwa ketika kita mengalami itu, kita bersyukur buat berkat mujizat pertolongan dari Tuhan. Tapi yang lebih kita bersyukur adalah kita mengenal pribadi Tuhan Yesus yang begitu nyata mengasihi kita. Katakan amin. Amin. Terus mari kita lihat ayat yang 7. Ayat yang 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Jadi serahkan. Memindahkan semua beban kita, kekhawatiran kita, masalah kita kepada Tuhan, mengakui keterbatasan kita dan mempercayai kesanggupan Tuhan di dalam menolong kita. Katakan amin. Kekhawatiran itu dalam bahasa Yunani-nya ditulis dengan kata merimnao yang artinya bercabang. Jadi kekhawatiran itu berusaha untuk membuat cabang antara iman dengan ketakutan. Itu sebabnya serahkan kepada Tuhan segala kekhawatiranmu. Sebab, tolong dibuka lagi ayatnya. Sebab ia yang memelihara kamu.
Memelihara di sana Allah menaruh perhatian, Allah ngurus saudara dan saya, Allah bertanggung jawab dan Allah menjamin menjaga keberlangsungan hidup saudara dan saya. Amin. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kuasai dirimu, kuasai pikiranmu. Amin. Karena auman itu adalah intimidasi, auman itu berusaha untuk memecah belah. Jadi kalau saudara lihat bagaimana misalkan ini bicara konteks singa, berusaha untuk memangsa kawanan ternak, maka bisa diam-diam tetapi bisa juga dengan auman. Kenapa? Karena dengan auman mereka panik, mereka terpencar, mereka yang tadinya ngumpul gitu kan, kalau ngumpul kalau singanya diserang balik kan juga singanya sendiri gitu, mereka punya kekuatan. Tapi ketika di aum ada yang ketakutan lalu mencar, nah yang mencar itu yang dicari, yang mencari itu yang disasar. Yaitu apa? Intimidasi, ketakutan dan sebagainya. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang-orang yang gak dapat ditelan. Betul? Itu apa? Orang-orang yang sadar dan berjaga-jaga. Dan berjaga-jaga ini bukan pasif, berjaga-jaga ini aktif. Amin. Berjaga-jaga di sini, sadarlah dan berjaga-jagalah, artinya apa? Bukan berarti kita melawan iblis dengan kekuatan kita, bagian saudara dan saya adalah berdiri teguh di dalam kebenaran. Amin. Makanya kalau saudara lihat Efesus pasal 6, ayat 10, ini satu bagian khotbah lagi. Kelengkapan senjata rohani. Bagian kita adalah apa? Bertahan, berdiri teguh, stand. Amin. Di dalam kebenaran. Mari kita lihat. Terus ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. 1 Petrus 5. Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya apa? Kamu gak sendirian. Jangan putus asa. Amin. Kamu gak sendirian. Bahwa apa yang terjadi, pergumulan, penderitaan karena iman, pergumulan dalam kehidupan, mengalami peperangan rohani, itu adalah suatu realitas universal. Suatu kenyataan yang universal, suatu proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dan itu bukan bicara kegagalan iman. Amin. Dan kalau Tuhan tolong orang lain, Tuhan juga pasti tolong saudara dan saya. Jadi engkau enggak merasa sendirian, engkau enggak merasa putus asa, engkau enggak merasa terdakwa, kok saya doang ya? Enggak. Firman Tuhan kasih tahu, semua saudara-saudaramu juga mengalami. Amin. Penderitaan iman yang sama, pergumulan yang sama, tipu daya yang sama. Itu sebabnya ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, mempercayai kedaulatan Allah di dalam hidup kita, mempercayai kedaulatan Tuhan Yesus dalam hal mengapa, kapan, dan bagaimana, engkau akan mengalami ketenangan di hati pikiranmu. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat, mengapa perlu penguasaan diri? Supaya kita tidak overthinking. Karena seringkali kita berusaha apa? Pegang kendali atas hidup kita. Seringkali kita merasa nyaman yang menipu kita ketika kita bisa pegang kendali. Apa yang kita pegang ada di tangan kita, sudah ada, sudah kita lihat buktinya dan sebagainya. Apa masalah kita pengen tahu ujungnya bagaimana. Dan itu akhirnya membuat overthinking. Dan firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat yang ketiga, saya undang pemain musik, pemimpin pujian. Roma 12 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan begini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu apa? Menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi Allah mengaruniakan iman. Dan bagaimana kita menyerahkan pikiran kita kepada Kristus.
dan mengenakan iman di pikiran kita untuk kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Katakan amin. Tidak berusaha untuk pegang kendali, tetapi dengan iman sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak ngerti bagaimana caranya, kapan Tuhan menolong, mengapa, tapi kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam kendali tangan Tuhan Yesus yang kuat. Sehingga saudara dan saya nggak overthinking. Karena kalau kita overthinking, itu menjadi celah buat iblis menipu kita. Dengan apa? Kekhawatiran, ketakutan. Kalau kita overthinking, akhirnya pikiran kita menjadi lelah. Overuse. Yang mestinya nggak digunakan. Untuk hal-hal yang nggak perlu. Tetapi overuse. Dan kalau pikiran itu lelah, hati itu lelah, akhirnya apa? Gampang emosi. Jadi gampang marah dan sebagainya. Lebih banyak kelemahannya lah. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kuasai pikiranmu sedemikian rupa sehingga kamu nggak overthinking. Bahasa sederhananya. Kamu tidak memikirkan hal-hal yang di luar dari kemampuan kamu untuk berpikir, tetapi oleh anugerah Allah percaya. Amin. Ada karunia iman yang Tuhan berikan dan hidup dalam iman percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Katakan sama saya, Tuhan Yesus yang pegang kendali dalam hidup saya. Amin. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan ini. Senang pemain musik mimpin pujian, mari. Yang pertama adalah, mengapa kita perlu penguasaan diri hati dan pikiran kita? Yang pertama, karena dari hati terpancar kehidupan. Yang kedua, ada peperangan rohani, hati dan pikiran kita harus ditundukkan kepada Kristus. Menyerahkan diri kita total sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, untuk kita tidak overthinking. Yang mengakibatkan apa? Kelelahan. Baik secara jiwa, baik secara jasmani, rohani. Karena titik lelah itu menjadi titik yang rawan. Tapi saudara dan saya selalu kuat dan disegarkan oleh apa? Oleh firman Tuhan. Ketika engkau mengalami kelelahan jiwa, ketika engkau mengalami kelelahan pikiran, ketika engkau mengalami kelelahan di dalam rohani, hanya ada satu cara, datang berdiam di hadirat Tuhan. Datang memuji menyembah Tuhan. Datang berhubungan dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Datang dalam ucapan syukurmu. Biar kebenaran firman Tuhan berbicara kuat di hati pikiranmu. Dan saya percaya engkau akan disegarkan, engkau akan dikuatkan. Dan Roh Kudus menolongmu bisa menguasai hati dan pikiranmu dan hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau yang pegang kendali atas seluruh hidup kami. Engkau yang berdaulat sepenuhnya dalam hidup kami. Ada banyak hal yang kami gak mengerti, ada banyak pertanyaan kami, mengapa Tuhan ini terjadi? Bagaimana caranya Tuhan menolong kami? Kapan Tuhan akan menolong kami? Tapi kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam kasih setiamu Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan mau kami bertekun. Tuhan mau kami hidup dengan iman bukan dengan alasan. Tuhan mau kami hidup sungguh-sungguh bergantung mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, kami mau menyerahkan diri kami Tuhan Yesus dalam tangan-Mu Tuhan Yesus yang kuat. Tuhan Yesus Engkau yang membawa kami Tuhan di tangan-Mu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Ku di tanganmu, ku
Kalau saudara datang secara keluarga, saudara bisa bergandengan tangan. Gak usah takut apa yang akan terjadi hari esok, sebab Tuhan yang pegang hari esok. Rencanamu tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Gak usah cemas atas apa yang kau perlukan di hari esok. Karena Tuhan yang pegang hidupmu dalam rencana. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Anak-anak muda, engkau bisa angkat tanganmu. Anak-anak muda, engkau bisa angkat tanganmu. Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan. Ada anak muda yang hari-hari ini hidup dalam kecemasan. Gimana masa depan saya? Gimana hari esok saya? Dengan kondisi yang terjadi di tengah keluarga saya. Dengan tantangan, pergumulan, masalah yang masih terjadi. Mari pagi hari ini percaya ada janji Tuhan yang memberimu kekuatan. Engkau akan punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus akan meninggikanmu pada waktunya. Kuasai dirimu anak-anak muda. Kuasai hati pikiranmu. Menang atas segala yang jahat. Menang atas segala keinginan hawa nafsu. Menang atas dosa. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Bahkan bukan hanya indah. Tuhan punya rencana yang ajaib dan dahsyat. Untuk hidupmu memuliakan namanya. Saya mau juga berdoa buat orang tua. Atau pria wanita yang sudah dewasa. Engkau yang memiliki tanggung jawab di keluargamu. Tuhan Yesus yang menebus hidupmu menjadi milik kepunyaannya. Tuhan juga yang memeliharamu. Tuhan akan menjagamu baik-baik. Sekalipun mungkin kau gak mengerti dan bertanya, Tuhan kapan? Tuhan gimana caranya? Tuhan mengapa ini terjadi kepada keluarga saya? Tapi percaya, tunduk dan taat kepada kedaulatan Tuhan. Supaya engkau bertumbuh dalam imanmu, bertumbuh dalam ketekunanmu, dan bertumbuh dalam hubunganmu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita semua angkat tangan kita dua-dua. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Katakan, ku di tanganmu. Keluarga tetap bergandengan tangan. Ku di hatimu, Tuhan Yesus. Di rencanamu tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu,
Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Angkat tanganmu bersama-sama, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di tanganmu. Haleluya. Kami mengucap syukur. Oh. Pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Yang sungguh percaya kepada Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat kesempatan di pagi hari ini kembali kami boleh mendengar firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang akan menguatkan kami dan pasti akan meneguhkan setiap hati di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biar bersamamu apapun yang terjadi, biar hanya bersama dengan Tuhan kami boleh menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan untuk bukti kasih-Mu, dan kami mengucap syukur, dan kami juga akan membawa persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya Tuhan Allah yang sungguh luar biasa akan memberkati kami, memelihara kami seutuhnya bersama dengan keluarga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita akan pujian sama-sama sampai kita berikan persembahan yang terbaik pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen pencemahan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari. Angkat pujian tubuhmu dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu, mari bangkit berdiri bersama-sama buat Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Haleluya. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya.
apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah diserahkan bagi kami. Kami jadikan peringatan akan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami kemuliaan kekal, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Tubuh Tuhan Yesus telah hancur, berkorban untuk memikul segala dosa kami, menanggung segala hukuman dosa kami, dan segala kutuk dosa kami. Kami diselamatkan. Tubuh Tuhan Yesus telah hancur untuk memikul segala penyakit kami, dan menanggung segala kelemahan, kesesakan, penderitaan, kesengsaraan kami. Kami disembuhkan, kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Dari ujung rambut, ujung kaki, kami sembuh, sehat, sempurna, tidak terkapar sakit apapun. Jiwa kami disegarkan, dipulihkan, dikuatkan, dan hidup kami terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Kami oleh tubuh Tuhan Yesus sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan bagi kami. Kami jadikan peringatan akan Tuhan Yesus. Bahwa darah Tuhan Yesus, darah perjanjian baru, darah anak domba Allah mengampuni kami, menyucikan kami, membenarkan kami, dan menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus telah menebus kami menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang menjaga kami, keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Tuhan Yesus yang mengaruniakan kami, rumah di sorga, rumah di bumi. Dan Tuhan Yesus yang memberkati hidup kami di bumi seperti di sorga. Ada damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dijadikan ciptaan yang baru di dalam Kristus. Untuk kami hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, keluarga yang kudus, pernikahan yang kudus, rumah tangga yang kudus, saling mengasihi, saling mengampuni, saling rendah hati, saling setia, saling sabar, saling memberkati, ada kasih mula-mula. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Karena segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, pergumulan, kesengsaraan kami sudah Tuhan Yesus tanggung, sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dari ujung rambut ujung kaki, dari kepala sampai kaki, dalam nama Tuhan Yesus kami sembuh. Organ-organ tubuh kami sehat, fungsi tubuh kami sehat, setiap tetes darah kami sehat, hormon-hormon imunitas tubuh kami sehat, setiap pembuluh darah kami sehat, otak kami sehat, syaraf-syaraf kami sehat, panca indera kami sehat, setiap sel tubuh kami sehat, tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, kulit kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dari ujung rambut, ujung kaki, oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami, keluarga kami sudah sembuh.
Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Kami berdoa buat Pak Saud Berlin dan Ibu Kusniwati. Apa yang dikerjakan, diusahakan, apa yang diperlukan, Tuhan Yesus berkati. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Evi suaminya sembuh sehat sempurna, punggungnya sehat sempurna. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Pak Hendra sembuh dari glaukoma. Kami doa juga untuk Serlin bisa bicara. Kami doa juga untuk anak bayi Elron bisa mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Mansya, Tuhan Yesus yang menolong, sembuh dari segala sel kanker, sembuh dari sel tumor, panjang umur dalam keadaan yang baik, keluarganya diselamatkan. Tuhan Yesus juga berkati, lindungi, jaga Ibu Ida di dalam pelayanannya di mana dia melangkah. Tuhan Yesus juga berkati, lindungi, jagai Ibu Gembala Sidang kami yang kami kasih, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Tangan Tuhan Yesus yang kuat menjaga, memberkati, melindungi, menaungi Ibu Daniati bersama keluarga dalam menggembalakan domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan. Ada hikmat, kekuatan Tuhan Yesus, ada tanda ajaib, kuasa, mujizat Tuhan Yesus dinyatakan, dan jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan Yesus. Kami doa buat teman-teman kami semua yang melayani tempat ini, apapun bagian pelayanan mereka, dengan sukacita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kehidupan mereka dan rumah tangga mereka. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang berdoa buat pemulihan ekonomi, penyediaan berkat Tuhan Yesus selalu tepat pada waktunya, tidak kekurangan. Tuhan Yesus yang buka tingkap-tingkap langit untuk memberkati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga apa yang mereka doakan, hutang-hutang bisa lunas. Mereka yang sedang berdoa untuk kesembuhan keluarga mereka, penyakit sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib, mereka disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sedang berdoa buat pekerjaan, Tuhan Yesus beri pekerjaan yang baik, yang benar, pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus ketemukan dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, di saat yang tepat. Mereka yang berdoa buat tempat tinggal, Tuhan Yesus karuniakan bisa punya tempat tinggal yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang berdoa buat studi mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang beri kekuatan, ketekunan di dalam studi untuk berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus yang menyediakan makan minum apa yang kami perlukan. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Apa yang kami pakai, Tuhan Yesus sediakan. Kami percaya Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan, tidak kekurangan. Tuhan Yesus menolong kami selalu tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga mengangkat kami naik. Tuhan Yesus yang memberkati kami berhasil dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Tuhan Yesus juga yang mengaruniakan kami satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Bersama keluarga kami tidak ada yang ketinggalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Inilah darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap tetes darah Tuhan Yesus dan tubuh Tuhan Yesus yang telah hancur bagi kami. Kami mengucap syukur. Tuhan Yesus mengaruniakan hidup-Mu Tuhan Yesus di hidup kami. Dan Tuhan Yesus membawa hidup kami di dalam-Mu Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang berkati juga setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Tuhan Yesus, dengan iman yang tertuju pada Tuhan Yesus dan seluruh kebenaran firman Tuhan Yesus saja. Di mana minyak urapan ini dioleskan, diurapi, dicurahkan. Mujizat, berkat, kuasa, kasih, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita angkat tangan kita dua-dua. Kita angkat pujian sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Tuhan Yesus telah mati dan bangkit buat saudara dan saya. Sebab Dia hidup
memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Tuhan Yesus menuntun engkau senantiasa. Dan Tuhan Yesus yang memberimu kekuatan yang baru setiap hari. Dan Tuhan Yesus yang mengenyangkanmu. Tuhan Yesus yang memelihara hidupmu, keluargamu, seperti taman yang diairi dengan baik-baik. Dan Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu, sehingga hidupmu memuliakan Bapa di sorga dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Turunlah atasmu dan terjadi dalam hidupmu senantiasa kasih yang sempurna, anugerah berkat terbaik, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di sorga, kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Dan penyertaan Allah Roh Kudus, Allah Maha Kudus, menuntunmu, menjagamu, menghiburmu, menguatkanmu, menolongmu, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di sorga. Dan sampai hari itu terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kita yang hidup, sungguh juga terjadi dalam hidupmu setiap hari. Engkau akan menerima, melihat, menyaksikan, dan mengalami sendiri belas kasihan, kasih kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan Tuhan Yesus terjadi, kemuliaan Tuhan Yesus turun dinyatakan atasmu. Pemeliharaan Tuhan Yesus sempurna, janji Tuhan Yesus digenapi, rencana Tuhan Yesus ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin.